Hai temanku semua, kali ini aku mau cerita kisah horor lagi bagian ketiga. Langsung aja kita ke ceritanya. Pertama, Tokai. Ada tim anggota baseball sekolah sedang pelatihan bersama. Saat menjelang tidur di malam hari, mereka ngobrol tentang pelatihan yang berat dari hari ke hari. Tiba-tiba ada suara menegur mereka. お前らいつまで起きてんだ Mereka kaget dikira suara pelatih, ternyata yang datang Akinobu, teman mereka. Akinobu mengeluh tentang toilet yang masih kuno. Dulu, saat SD mereka pernah menginap di tempat ini dan pada saat itu, Daisuke pernah jatuh dalam toilet sehingga dipanggil Tokai. Daisuke lupa akan kejadian itu lalu pergi ke toilet. Selama di sana, Daisuke mengingat-ingat kembali kejadian waktu itu. Waktu di SD, Daisuke ke toilet sendirian dan saat itu sangatlah gelap. Tiba-tiba Daisuke mendengar suatu suara dan tanpa dia sadari di belakangnya ada makhluk lain. Dan tanpa dia sadari juga, dia sudah masuk ke dalam lubang WC. Teman-teman yang melihat Daisuke menjadi bingung, lalu menertawakannya. Di situ Daisuke menangis. Mulai saat itu mereka memanggilnya Tokai. Kembali ke masa sekarang, Daisuke seperti melihat sesuatu di lubang WC. Lalu pergi cuci tangan dan berpikir dia pasti salah lihat karena ketakutan. Pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka perlahan, dan dari lubang WC muncul tangan dan kepala. Kedua, video. Ada 3 murid sekolah di akhir libur musim panas. Saat itu mereka berkumpul untuk mengerjakan tugas sekolah yang sangat banyak. Saat mulai lelah mengerjakan tugas, salah satu dari mereka berkata bahwa sepupunya meminjaminya video berhantu. Mereka cukup bersemangat melihatnya karena penasaran. Siapa tahu setelah melihatnya, semangat belajar akan muncul lagi. Sebenarnya video itu milik teman sepupunya yang direkam saat uji nyali. Mereka meninggalkan kamera dan saat diperiksa ada sesuatu yang aneh. Mereka pun mulai menayangkan video. Dan salah satu dari mereka mematikan lampu. Video itu memperlihatkan gambar kuburan yang terlihat angker. Tapi karena gelap, video itu kurang begitu jelas. Salah satu dari mereka menunjuk di antara batu nisan, muncul sebuah wajah. Lalu Takaki menunjuk hal lain yang berada di belakang, ada sosok berdiri berbentuk aneh dan sangat tinggi, mungkin sekitar 3 meteran. Lalu sosok itu menghilang. Saat video diputar ulang, sosok itu tidak ada di sana. Takaki bingung, tapi ketika dilihat lagi, sosok itu telah pindah lebih mendekat ke layar. Takaki jadi ketakutan. Seketika, sosok itu melihat ke arah Takaki. Takaki bertanya pada temannya apakah melihat sosok itu. Di TV terlihat bayangan 2 makhluk dan menjawab, "Lihat apa?" Takaki pun membalikkan badan dan melihat kedua temannya berubah wujud dan berkata, "Kamu lihat apa?" Ketiga, si Tomonari. Ada seorang siswi SMA dan anak-anak di sebuah perumahan. Saat anak-anak itu berkumpul, siswi yang baru pulang sekolah datang menyapa, "Kalian lagi apa?" Salah satu dari mereka menjawab, "Bersama Tomonari." Siswi ini melihat di lantai ada bayangan hitam. Salah satu anak berkata, "Tomonari ingin kakak ikut bermain bersama." Siswi menjawab, "Aku harus mengerjakan tugas sekolah, lain kali saja." Siswi itu berjanji lalu pulang ke rumah. Saat di rumah, dia melihat dari jendela, ternyata anak-anak itu sudah tidak ada. Besoknya, saat siswi mengeluarkan sepeda, dia melihat anak-anak itu kembali berkumpul. Salah satu anak berkata, "Kata Tomonari kakak akan lewat sini." Teman lain berkata, "Apa kakak mau bermain?" Siswi itu berkata dia akan pergi bekerja. Anak itu menjawab, "Kakak sudah berjanji." Siswi itu segera minta maaf dan pergi meninggalkan mereka. Dalam perjalanan, siswi ini bingung, dari mana mereka tahu keberadaannya. Saat siswi sudah sampai rumah, anak-anak berteriak di depan rumahnya memanggil Tomonari untuk mengajaknya bermain. Siswi itu segera keluar menemui mereka, salah satu anak bertanya, "Tomonari ada?" Siswi menjawab dengan bingung, "Di sini." Anak itu menjawab, "Iya, kata Tomonari mau ke sini." Tentu saja siswi ini menjawab dia tidak ada di sini. Anak-anak itu menyangkal tidak percaya. Lalu salah satu dari mereka melihat Tomonari ada di atap rumah siswi. Siswi itu berkata, "Jangan bercanda, pulanglah kalian," sambil menutup pintu. Siswi itu ketakutan melihat tingkah mereka. Melihat melalui jendela, anak-anak menunjuk dan melihat Tomonari ada di atap rumah siswi. Siswi juga melihatnya dan menjadi takut. Tomonari berkata kamu sudah janji, lalu menarik tubuh siswi itu. Anak-anak yang melihat dari luar berkata Tomonari sekarang bahagia, akhirnya ditemani kakak. Anak-anak itu segera berkumpul dan sekarang bayangan hitam ada 2.
Keempat, penyiksa. Ada 3 anak SD di pedesaan, saat itu mereka mengintip kegiatan suatu kelompok dengan teropong. Kegiatan itu terkenal ada penyiksa dan tidak boleh dilihat. Taichi menceritakan pengalaman neneknya yang akhirnya teman nenek hilang sampai saat ini. Salah satu dari mereka pun pulang dulu karena ada les. Dan teman yang lain melihat di teropong, dia melihat ada seseorang matanya ditutup dan di belakangnya ada yang menari. Lalu teropong itu direbut Taichi karena penasaran. Saat melihat, dia hanya diam tanpa berkata-kata, sambil ketakutan, lalu bersikap aneh dengan menari-nari. Besoknya, teman Taichi pergi ke rumah Taichi untuk mengembalikan teropongnya. Ayah Taichi membukakan pintu dan berkata Taichi tidak main lagi karena pindah ke Tokyo. Saat dia melihat ke dalam rumah Taichi, ayah Taichi memintanya untuk pulang dan menawarkan teropong milik Taichi padanya. Temannya pun pulang sambil membawa teropong. Tidak jauh dari rumah Taichi, anak ini membalikkan badan dan sepertinya melihat bayangan Taichi di jendela. Lalu dia memastikan dengan teropong. Saat itu bayangan Taichi sudah tidak ada, lalu diarahkan ke pintu depan, dia melihat ayah Taichi seperti mengatakan sesuatu dan tiba-tiba muncul Taichi sambil menari berjalan cepat ke arahnya. Demikian cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.